Kan di channel lu Samsudin tuh bilang berani nih buat ketemu sama gue. Nah itu kelanjutannya gimana bang? Oh, kelanjutannya Samsudin nggak ada. Gue jawab berani untuk pembuktian, tapi bukan untuk adu bacot. Siapin tuh korban yang menurut dia disantet, transfer ke Kelapa. Kelapanya gue yang bawa. Gitu. Tuh, dengar sendiri nih ya, para pendukung Samsudin, dengar sendiri. Yang takut pembuktian bukan pesulap merah, tapi Samsudin terbukti takut untuk pembuktian. Nama pesulap merah lo ya? Iya, gue pesulap merah, kenapa? Gue udah benci banget sama lo dari dulu. Masih kurang lagi, coba. Sakti banget. Bro, sini bro, gue bilangin. Kalau mau bikin konten gini pakai masker bro. Iya. Iya, biar kalau di next konten lu gue bayar lagi, ini nggak ketahuan orang sama. Iya. Halo, Sabkes, kembali lagi bersama gue Marcel Redval, The Red for Magician of Pesulap Merah Indonesia. Wush. Oke, sekarang gue sedang bersama Indra nih, yang waktu itu ikut ke Blitar juga Indra ya. Ya, sebagai konsultan hukum sebenarnya ya. Lu kan. Hukum. Jadi gini Indra, nih gue sebenarnya males banget bahas ini nih. Karena ini kalau kita bahas dibilangnya lu udah sepi ya, makanya bahas lagi gitu. Iya. Sama pendukungnya si tukang drama. Kalau misalkan kita nggak bahas, setiap orang yang ketemu gue, setiap orang yang ketemu lu, setiap orang yang ketemu teman-teman gue yang ikut ke Blitar, pasti nanyainnya gimana akhirnya kasusnya Samsudin. Bener banget. Iya kan? Kan jadi geli gue denger ya kan. Tapi yang menarik justru kalau misalkan kita bahas, nanti ada yang bilang lagi, wah kontroversial nih. Oh iya, ya makanya udah bodo amat pokoknya nih. Setiap kali nantinya di jalan atau dimanapun ada yang nanya gimana akhirnya kasusnya Samsudin, ini harus nonton video ini nih, biar nggak nanya-nanya lagi. Karena ini udah akhir final gitu. Dan di berita-berita juga udah dinyatakan pesulap merah menang gitu, banyak. Nah jadi gini guys, kan waktu itu yang pas kita ke Blitar, Indra ini bagian yang mau ditonjok tapi lu giniin ya Indra ya? Ya kan? Lu yang megang live IG ya kan? Ya, gue videoin. Ya, Indra ini yang megang live IG. Jadi ketika ke Blitar, si tukang drama ini selalu bilang, ya dia nggak punya adab, disuruh masuk nggak mau. Jadi gini, bukannya nggak punya adab ya. Sebenarnya kan tujuan kita ke sana juga kan pengen pembuktian. Iya, bukan bertamu loh ya. Ya. Kita bukan bertamu. Bukan bertamu. Kita bukan sebagai pengen musyawarah, enggak. Karena kita pengen pembuktian. Dia nantangin ya kan. Nantangin, kita datang main pembuktian gitu. Dan bukan berarti kita main seradak seduduk aja. Iya enggak. Justru Kita juga di depan mengantisipasi takut terjadi apa-apa. Namanya kita kan punya rasa khawatir kan. Iya, nggak ada betul. salahnya dong. Iya. Dan ini guys, yang perlu kamu tahu, kalau kamu ngikutin dari awal banget nih ya, dari Samsudin nantangin kita untuk pembuktian ke sana, ya, di full kronologi juga udah gue jelasin. Itu kita udah nyoba kontak adminnya. Kontak pengacaranya di video yang ini, ada rekaman pengacaranya juga. Kita udah minta pembuktian. Mereka lempar-lemparan loh, itu bukan urusan saya. So, kalau Samsudin nggak pernah ngebales. Tujuannya juga nyampe sana, gini Cel. Apa? Tujuannya kita kan nyampe sana mau pembuktian, dikasih apa enggak. Kalau nggak dikasih, ya kita pulang. Iya, udah selesai. Sesimpel itu. Sesimpel itu loh, seberadab itu, seberetika itu. Tapi ketika kita sampai sana, kok ya yang datang pengacaranya ini nggak jelas. Itu dia. Coba dong, lihat ketika gue datang ke Kang Ujang Bustomi. Wah. Iya kan? Wih, datang Kang Ujang, masuk sel. Kang Ujang. Sangat terbuka ya. Iya, terbuka. Kang Ujang lu ketawa-ketawa. Ya namanya hiburan sel channel gua. Kan kita pengennya gitu. Iya, kan? sesimpel itu. Sesimpel itu. Dia mengakui channelnya hiburan doang, acting doang, hiburan doang, atau ya untuk mengisi kekosongan. Kalau suka ya tonton, enggak ya udah. Kayak Kang Ujang waktu itu jujur banget gitu. Iya. Kalau ke Samsudin ini nih, emang kita datang, pengacaranya datang kohar-kohar. Iya. Itu yang bikin puncak keributan. Coba yang keluar pertama si misalnya Pandawa tuh ya. Iya. Yang asistennya Udin. Yang gondrong gitu ya? Iya, yang gondrong.
kalau dia bilang, dia aja yang bilang itu, ya udah Sel, tunggu aja dulu di sini. Itu baik-baik tuh, tunggu di sini dulu. Kalau Samsudin yang keluar, ayo Sel, masuk Sel. Lah, nggak bakal terjadi keributan. Kan puncak keributannya adalah si pengacaranya ini nih sebenarnya. Yang lucu begini, yang gue bingungin adalah kita datang, kenapa tiba-tiba datang pengacaranya? Nah itu. Artinya kan ada yang kontak. Ada yang kontak, betul. Apakah itu beradab? Apakah itu bentuk ketakutan? Iya. Itu bentuk ketakutan karena takut terbongkar kebohongannya, akhirnya terbongkar juga. Iya. Iya kan? Pengacara datang, kamu ini. Iya. Lah, dan ketika pengacaranya bilang, kamu nih nggak boleh, pembuktian nggak boleh. Ya udah kita mau pulang. Iya kan? Udah sesimpel itu. Kita mau nunjukin doang. Nih guys, nih pengacaranya nih bilang nggak boleh. Padahal dia sendiri yang nantang. Hei Anda pendukung-pendukung Samsudin, sebelum gue datang ke sana, kan Anda yang nantang-nantang gue. Tuh datangin Samsudin, udah ditantang. Tuh nggak bakal diusir. Videonya ada di full kronologinya juga, ya kan? Nyatanya diusir, disuruh pulang, tidak beradab. Ntar dulu, disuruh pulang. Kita ditahan kali. Oh iya, kita ditahan. Kita mau pulang. Kita mau pulang. Kita mau pulang tapi ditahan, dimintain KTP. Dengan dugaan katanya membuat keonaran. Siapa yang buat onar? Iya, yang buat onar itu pengacaranya kan, sebenarnya. Dan orang-orang dia. Dugaannya seperti dugaannya. Dugaannya orang-orang mereka lah. Iya, betul. Karena gini, karena justru gue pribadi ini kan awam lah ya, dunia kayak gitu. Gue ikut, ternyata warga lokal saya baik banget gitu, welcome banget gitu. Begitu Marcel turun, minta foto segala macem, antusias kan. Seru. Dan juga perlu diketahui di sini ya, awalnya Marcel itu tidak ada indikasi menyerang pribadi. Iya, betul. Atau personal seseorang, atau nama baik seseorang. Tidak ada. Awalnya memang ini pure secara mengeneralisir ya kan, tentang trik-trik lah, kan? Yang mengatasnamakan agama lah, kesaktian lah. Yang gue bahas adalah yang dilakukannya, bukan orangnya sebenarnya. Nah, akhirnya terpancing nih Samsudin untuk nantang waktu itu kan. Kalau gue mah ada yang nantang, gue iyain, gue datengin. Nyatanya yang datang yang menghadapi pengacaranya dan orang-orangnya. Terus ini Indra, hal terbangsat setelah itu terjadi, muncullah penggiringan-penggiringan opini seolah-olah itu settingan. Kan anjir, sumpah kesel banget gue sama orang-orang yang bilang, selamat ya settingannya bikin nama lu naik. Sini gue bisikin, najis. Gue kalau mau settingan juga najis. Gue milih-milih kali. Kalau settingan mendingan ke artis-artis gue. Oh iyalah. Ngapain settingan ke dukun? Iyalah. Aneh banget. Orang punya kenalan artis-artis juga, kenapa harus ke sana? Nah itu. Kalau itu settingan, tidak mungkin ada laporan polisi ya. Nah, ya kan? Masa iya pihak kepolisian bisa disetting? Nah, Anda yang berpikir yang menuduh atau memfitnah itu settingan, berarti menuduh, wah berarti polisi bisa disetting. Ayo. Bener, hati-hati. Nggak beres. Nah itu dia. Akhirnya ada juga soalnya Andra, Samsudin nih ngegiring ke sana juga bilang itu settingan. Oh iya. Kita tonton dulu videonya ya. Nih ada nih. Dia live, terus ada yang nanyain. Itu gimana kasusnya nih? Gimana sama pesulap merah? Kan cuma drama, acting aja. Tuh. Dengan aja yang baperan. Iya kan? Ini nih anjir, fitnah lagi nih. Udah tukang drama, tukang fitnah, anjir. Lah, waduh. Parah kan? Gue sih gimana ngejelasinnya ya? Karena euforia pada saat itu tuh memang jujur ya. Timnya Marcel tuh sangat amat ketakutan. Kita tuh bener-bener kayak terancam nyawanya, gila. Panik. Iya bener lah, punya rasa takut lah, ya kan. Bayangin aja guys, itu hal yang paling sakit hati adalah nih dari pendukung-pendukungnya si tukang drama dan tukang fitnah ini, dia itu beranggapan wah lu settingan lu. Nyawa kita sampai hampir terancam lu di situ. Nyampe ada yang bawa-bawa keris lu pas kita mau pergi itu tuh. Karena begini, yang kita bingungin adalah ini saya tekankan lagi nih ya. Kita ke sana ingin minta pembuktian, kalau nggak dikasih, kita pulang.
Kita Ini mau justru nunjukin, iya. Kita mau pembuktian nggak boleh. Kita mau pulang juga nggak boleh. Nah, Dipersulit ya, bukan Iya. nggak boleh, dipersulit. iya betul. Kita mau pulang aja dipersulit. Sampai minta KTP lah, Iya. ya kan? Sampai akhirnya bocor identitasnya. Nah, iya. Itu aneh banget itu. Padahal di video udah Tekankan ya. ditekankan loh. Ini pribadi, privasi. Iya, kan? betul. Ini dia yang laporin. Kok ya settingan sampai laporin? Kok ya kalau drama doang nyampe laporin ke polisi? Ya kan? Ini terbukti nih. Dari omongannya aja emang udah nggak bisa dipercaya gitu loh. Kita dibilang settingan sembarangan. Nah, terus ini Ndra, setelah laporan ini, ya kan? Kan Berita-berita mencuat ini, berita-berita Samsudin melaporkan. Lah, setiap gue ditanya sama wartawan, gimana Mas dilaporkan? Ya laporan aja, nanti juga pembuktian. Karena tujuan kita kan pembuktian kan? Iyalah. Tujuan kita Justru pembuktian. kita berharap di persidangan itu bisa dibuktikan. Iya, kita berharap diproses beneran, dilanjutin. Iya. Nyampe persidangan, ketemu gue sama Samsudin, beneran pembuktian di situ. Jadi Samsudin nggak keluar-keluar dari jauh doang, Memang emang. udah siap. Udah siap banget. Iya. Makanya kita nunggu hasil laporannya gimana, itu nunggu sekitar 6 bulan ya. Ya, dari kurang dari lebih ya. dari laporan itu nunggu 6 bulan baru ada hasil nih guys. Dari yang kita tahu blow up berita-berita itu. Iya, dari blow up berita sempat kita dipanggil dulu ya Marcel dipanggil ke ya? Polsek Cilandak sini nih. Iya. Ya kan Itu karena dari pihak Polda Jatim. Polda Jatim datang ke Jakarta. datang ke Jakarta untuk Minta menyelidiki, keterangan. minta keterangan. Akhirnya kita dipanggil lah ke polisi tuh, ke Polsek Cilandak. Di situ kita dimintain keterangan tentang bener nggak nih menyudutkan Samsudin, bener nggak nih memfitnah Samsudin gitu kan. Maksud dari video yang gue buat apa? Ya gue jelasin semuanya. Setelah itu baru 6 bulan kemudian, nah turunlah ini. Makanya banyak banget. Surat sakti. Iya, surat sakti. Setelah 6 bulan baru turun surat henti lidik nih. Ini juga udah press conference waktu itu, Ndra, Ya. sebenarnya. Cuma mungkin banyak banget yang belum tahu informasinya, kurang banyak yang nonton berita. Ya. Karena kita kurang up juga. Waktu itu gue press conference sama Bang Sunan Kalijaga. Sunan ya? Iya. Dan timnya ya. Dan timnya waktu itu. Ini jadi beneran nih, beneran legal. Kita unboxing di sini. Kita unboxing. Nah, muncullah nih surat henti lidik. Tapi anehnya Ndra di sini, ya kan? Waktu itu kan setelah laporan ini ketika gue ditanya wartawan, gimana Mas, akan ada rencana laporan balik? Gue waktu itu karena kebawa emosi nih orang si Samsudin ini main drama mulu, ya kan? Iya, berani ngomong dari jauh doang, anjir. Iya. Akhirnya gue bilang aja, sumpah demi Allah Azza wa Jal, gue bakal laporin balik, gitu Ndra. Akibat perkataan gue itu banyak yang nuntut. Kapan nih Samsudin dilaporin balik? Kan waktu itu gue bilang dengan jelas sama wartawan, akan laporin balik pakai pasal 317 dengan tuduhan palsu. Tapi nyatanya di sini nih yang agak gue bingung. Gue juga nggak tahu nih di berdasarkan hukumnya nih kok bisa kayak gini. Di sini surat henti lidiknya tertulis laporan informasi, guys. Laporan informasi. Jadi di sini bukan atas nama Samsudin yang laporin gue. Ini laporan informasi, bukan laporan polisi. Laporan pribadi lah. Bukan laporan pribadi. Itu kalau laporan informasi gimana, Dra? Boleh dijelasin mungkin? Dia sifatnya menyurat kan. Kemarin Menyurat. juga udah ada penjelasan juga dari orang Mabesnya juga kan. Iya. Dari penyidik Mabes bahwasannya itu memang menyurat bahwa ada dugaan tindak pidana misalkan siapa terus disurati lah. Iya. Kepolisian, kan kayak gitu. Itu laporan informasi. Iya. Iya tuh, tertulis LI. SP2 itu. SP2. Mm-mm. Jadi sebenarnya ini dia siapa yang ngelaporin kalau kayak gini? Pertanyaannya gini, ada nggak namanya beliau di situ? Nggak ada. Nah, siapa? Nah itu siapa yang melaporkan? Tapi anehnya padahal di berita terlihat jelas Samsudin melaporkan. Bahkan ada video dari penyidik di Polda Jatimnya yang bilang Samsudin membuat laporan polisi LP, ya kan? Nih kita tonton videonya kali. Boleh ya? Saudara Samsudin melapor ke SPKT Polda Jawa Timur ya, terkait dengan pencemaran nama baik. Ya. Sekarang masih kita proses di Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Timur
dalam rangka melakukan pendalaman ya terhadap laporan daripada saudara Samsudin. Ya. Padahal info dari penyidiknya bahkan menyebutkan Samsudin yang melaporkan. Ini artinya LP. Tapi kok yang gue nggak ngerti tuh kenapa bisa surat henti lidiknya LI. Laporan informasi dan nggak jelas ini siapa yang melaporkan. Jadi nggak pakai nama Samsudin nih. Ya. Jadi tidak tertera namanya. Tidak tertera. Harusnya LP itu tertera laporannya siapa. Maka dari itu ketika gue mau melaporkan pakai pasal 317, ditanya balik gue. Ini waktu penyidik, waktu disidik sama penyidik Polda Jatim, ini siapa yang melaporkan? Nanya nggak? Ya mana tahu. Lah gue mana tahu siapa proses hukumnya kayak gitu. Yang gue tahu kan di berita-berita Samsudin yang melaporkan. Lah kok bisa nyampe LI nih? Mungkin yang kalau ada yang ngerti hukum kita pancing juga nih. Teman-teman yang ngerti hukum boleh komentar di bawah. Gimana ceritanya orang melaporkan LP tapi ketika surat henti lidiknya LI. Nah itu. Mungkin itu sebenarnya memang LI kali ya. Cuman media mungkin salah informasi. Bisa. Positif thinkingnya ke sana ya. Bisa. Miskom kan. Miskom. Jadi untuk menepati janji gua untuk mengupayakan laporan balik ke Samsudin, itu kita udah usahakan ya, Udah diupayakan. Iya, udah diupayakan juga. Kita pertama nih datang ke Polda Metro. Datang ke Polda Metro dan di sana kita dapat informasi bahwa ini lokusnya tidak masuk. Tidak tepat karena teritorial kepolisian juga kan. Oh gitu ya? Emang gitu ya? Lokus itu lokasi, guys. Jadi lokasinya harus sesuai ya? Iya. Nah, ini lokasinya di Surabaya, Polda Jatim. Nah, kalau menurut Polda Metro, bisa laporan ke Mabes Polri atau ke Polda Jatim sana. Langsung. Nah, karena kita berpikir kalau ke Polda Jatim itu ongkos lagi, Andre. Iyalah, pastilah. Duit kita seret. Kalau bolak-balik seret nih. Karena kan kita mana nggak ada yang menyuntikkan untuk ini nih, untuk ongkos. Kecuali ada yang menyuntikkan ongkos. Wah, baru enak. Baru kita ke sana nih. Nggak punya ongkos. Seret duit kita. Terus juga ngeri, masih ada trauma ya yang kemarin tuh. Ya, ke daerah-daerah ada, terutama Ucup ya. Iya, terutama Ucup. Ketakutan banget. Dia trauma banget sama Blitar tuh malah. Kalau ke Blitar dia jadi trauma. Nah, akhirnya kita berpikir untuk bergerak ke Mabes Polri ya. Kita udah ke Mabes Polri itu kita tujuannya pertama bukan untuk melaporkan langsung, enggak. Kita tujuannya untuk konsultasi dulu nih. Pasti konsultasi. Terhadap kebingungan kita. Ini kok bisa jadi laporan informasi yang jelas-jelas di berita-berita tuh laporan polisi LP gitu. Nah, konsultasi pertama kita 2 kali, Andre ya. Konsultasi ya. Konsultasi pertama itu katanya memang kalau memaksakan itu kita nanya nih, kalau kita laporin pakai pasal 317 gimana Pak gitu. Nah, di sana dijelaskan kurang kuat, Andre ya. Katanya seperti itu. Karena sifatnya ini kan laporan informasi. Iya, laporan informasi ini kurang kuat katanya. Kalau untuk di 317 laporan palsu kan, karena laporan ada tuduhan palsu. Subjek hukumnya tuh jelas kalau misalkan dia pakai laporan langsung gitu ya. Gitu. Cuman karena ini laporan informasi, ini juga nggak jelas. Siapa yang melaporkan? Siapa yang melaporkan? Nah, akhirnya kita diminta ke cyber ya, tim cyber ya. Waktu itu konsultasi juga sama tim cyber dari. Itu yang ngomong pertama siapa, yang umum itu apa? Pidum apa? Oh, Pidum. Pidum ya? Iya, Pidum. Pidana umum ya? Pidana umum. Iya, Pidum. Yang bilang kalau pasal 317 itu kurang efektif karena ini LI jatuhnya. Nggak tertera siapa yang melaporkan. Benar. Terus akhirnya kita coba konsultasi sama tim cyber. Nah, dari tim cyber menyarankan kalau mau buat laporan pakai apa tuh, pencemaran nama baik UU ITE ya? Iya. Di pasal 2728. Iya, jadi UU ITE. Iya betul. Jadi disarankan untuk UU ITE kalau sama tim cyber. Kita diminta menyiapkan skrip-skrip, Andre. Iya, udah kita siapkan juga. Iya. Tapi kepolisian Mabes memang kooperatif sekali. Kooperatif ya. Mengarahkan banget kan. Mengarahkan banget. Cuman mungkin kendalanya Marcel ini terbentur sama nggak suka sama urusan drama-drama pusing-pusing sebenarnya. Iya.
Iya benar-benar. Capek mungkin. Capek karena kerjaan gue kan juga banyak, nggak ngurusin si tukang drama ini doang gitu loh. Ya kan? Akhirnya ya udah, waktu itu abis konsultasi kita diminta untuk menyiapkan skrip lebih lengkap. Yang merasa si Samsudin melakukan pencemaran nama baik, kita pulang dulu nih. Kita pulang seminggu kemudian ya. Kita sediain skrip-skrip yang menurut kita mencemarkan nama baik. Kita konsultasi lagi nih. Datang lagi ke Mabes Polri. Ini kedatangan kedua ke Mabes Polri. Akhirnya kita langsung ke tim cybernya konsultasi. Nih Pak, hal-hal yang menurut kita mencemarkan nama baik. Laporan itu bisa diterima dan bisa masuk sebenarnya. Iya. Ya kan? Akan tetapi kita di sini sifatnya lebih berhati-hati aja. Nah, itu. Berhati-hati dan satu berhati-hati ya. Tapi faktor utamanya adalah Marcel nih nggak mau ribet lagi. Nggak mau ribet, iya betul. Dia cuma mau fokus balik ke edukasi pabrik. Ke edukasi ya. Iya, benar-benar balik ke tujuan awal gitu. Nah, pada saat kita balik yang kedua itu kita udah menyiapkan skrip, tapi kita diminta lagi untuk menyiapkan ahli bahasa. Emang gitu prosesnya, Ndra? Sebenarnya enggak. Jadi gini, kemarin itu bisa langsung diterima, dan diproses oleh pihak kepolisian. Iya. Cuman tim penyidik kemarin menyarankan. Sebatas menyarankan kalau mau biar lebih kokoh lagi, lebih efektif lagi ya. Lebih efektif lagi laporannya biar lebih kenal lagi. Coba dikonsultasikan dulu ke ahli bahasa. Iya. Buat ngeluarin keterangan surat ahli kan. Bahwasanya memang ini ada unsur pencemarannya gitu. Iya. Itu cuma suatu saran aja karena mungkin takutnya untuk mempersingkat waktu aja. Iya. Kalau misalkan itu kan prosesnya agak panjang tuh karena dari pihak kepolisian harus detail kan. Iya. Terus dari pihak kepolisian, dari tim cybernya juga menyarankan ini Sel, kalau ini nggak pakai tim ahli bahasa dan asal kita buat laporannya aja, nanti takutnya dihentikan lidik dan dijadikan drama baru sama si tukang drama ini. Karena bagi pihak polisi kan udah ngeliat nih, kemarin-kemarin aja yang nggak terjadi dibilang terjadi A, faktanya dibilang B. Nah, takutnya ketika dihenti lidik juga, nanti ujung-ujungnya ada pembenaran lagi seolah-olah mana laporan pesulap merah dihenti lidik kan. Maka dari itu disarankan pakai ahli bahasa kemarin. Lalu kita balik lagi ke Pidum kemarin yang kedatangan kedua, bukan hanya tim cyber. Kita tegaskan lagi, Pak, bisa nggak pakai pasal 317 ini? Dan dinyatakan bisa sebenarnya untuk lapor balik pakai pasal 317, tapi nanti akan diarahkannya tetap ke pencemaran nama baik ya, katanya. Karena laporannya LI. Iya, karena laporannya LI. Bukan LP. LP mah. Kalau LP bisa. Enak, tertera. Kalau LP jelas nih yang melaporkan Samsudin jelas gitu. Bisa langsung pakai pasal 317. Tapi karena pada saat itu dipikir bisa nih kita buat laporannya, tapi tetap akan diarahkan ke pencemaran nama baik dan akan diminta skrip-skrip juga dan diminta ahli bahasa juga lebih efektif. Nah, ketika gue mendengar hal tersebut, ini malah jadi kayak drama baru nanti. Gitu. Takutnya dijadikan drama baru sama dia nih, karena kontennya dia kan emang isinya drama semua nih. Gitu. Karena kan proses hukum tuh kan nggak simpel juga. Iya, betul. Jadi ya udah akhirnya gue mikir, kalau ini dipaksakan, ini kan LI nih yang melaporkan juga nggak jelas. Siapa? Jadi perlu kalian tahu dulu, ini sifatnya nih nggak tahu nih kita siapa yang laporin nih. Ini nggak tahu nih. Samsudin namanya nggak ada di sini, padahal di berita-berita yang melaporkan Samsudin, tapi Samsudin bukan sebagai pelapor di sini nih. Itu anehnya tuh. Terus di sini pokoknya surat henti lidik menyatakan isi konten dari pesulap merah itu sesuai fakta dan kenyataan. Kan Samsudin koar-koarnya gue memfitnah dia. Samsudin koar-koarnya apa yang gue bongkar itu adalah fitnah. Kalau dia tuh ilmu asli, katanya ilmu asli dia, ya kan? Tapi faktanya sesuai hukum yang berlaku di Indonesia menyatakan konten gue sesuai fakta dan kenyataan. Serta di konten gue itu juga udah jelas gue praktekin dan gue bongkar rahasianya. Ini udah dua bukti yang jelas nih faktanya. Samsudin itu pembuat trik berkedok agama gitu loh. Ini jelas banget. Tapi masih ada aja yang ngotot. Ilmu desakti asli lah, anjir. Nah, karena ini LI inilah
balik lagi ke laporan tadi ya. Marcel berharap banget loh laporan ini berlanjut. Kan Marcel dilaporin nih. Iya. Laporan lanjut, pembuktian langsung. Pembuktian, tujuannya itu tetap ya. Tapi karena ini ini siapa yang melaporkan nggak jelas ini. Ini juga nggak jelas nih. Dia bahkan ada yang menyebut, gue dapat info dari komentar-komentar netizen kalau LI itu malah kayak ada yang nyebut laporan banci. Jadi laporan dia nggak berani pakai melaporkan diri sendiri. Oh iya, atas nama sendiri. Atas nama sendiri, akhirnya atas nama orang lain gitu, minta disurati. Nah, maka dari itu nih, kalau berani coba dong buat LP dong. Waduh. Yoi. Yoi dong, jangan LI dong. LP dong, masa LI kayak gini, Samsudin. Setelah dirembukan, intinya Marcel cuma pengen edukasi. Iya. Nah, balik lagi, pas denger kalau ini akan jadi laporan pencemaran nama baik lagi, UU ITE lagi, baru lagi di luar kasus ini, gue mikir terlalu ribet dan gue orang yang nggak mau ribet, terus banyak kerjaan juga yang gue urusin. Gue mikir kayaknya balik lagi ke tujuan awal untuk edukasi. Dan alhamdulillah edukasi kita nih dengan datangin ke sana, banyak masyarakat yang tahu kalau konten dia jadi bohong-bohongan semua. Iya. Konten dia acting semua, bahkan dia udah minta maaf sebenarnya. Udah minta maaf, menyatakan konten dia hanya sekedar hiburan. Guys, semua channel yang menyatakan channelnya hanya sekedar hiburan, itu berarti bahwa dia channelnya cuma acting doang. Bohong-bohongan doang. Hiburan itu bohong-bohongan doang maksudnya, acting doang. Nah, Samsudin udah menyatakan permintaan maaf itu juga. Terus dia keluar-keluar, Ndra. Katanya, loh saya udah datang ke Jakarta buat nemuin dia, tapi dia nggak mau ketemu. Itu ada saya loh. Iya. Kebetulan saya lagi masih ikut-ikut Marcel terus kan. Iya, masih terus waktu itu, lagi sibuk-sibuknya. Nyatanya tidak ada. Dia ke Jakarta untuk memenuhi undangan TV. Bikin video nyari-nyari. Dia nyebutnya bukan pesulap merah sih, sayangnya dia nggak seberani itu ternyata untuk nyebut nama pesulap merah ya. Dia nyebutnya kuntet merah, badut merah. Badut nyebut badut. Kita kan nggak acting ya. Kalau badut itu kan acting. Masa badut nyebut badut? Aduh, aneh banget. Nah, dia nyari badut merah, nyari kuntet merah di sekitaran hotel dia. Lu kan punya nomor pribadi gua, bro. Kita teleponin pas dia di Jakarta, gua teleponin berkali-kali. Dia tidak ngangkat. Nggak ngangkat nih, gue tampilin nih. Bukti gue nelfonin dia nih. Ini nomor pribadinya loh. Ini nomor pribadi dia, bukan nomor admin. Bahkan, Denny Wewe ketika kemarin pas mau ke sana, yang ngasih nomor pribadinya Samsudin adalah gua ke Denny Wewe. Untuk Denny Wewe konfirmasi. Bohong banget Samsudin menyatakan kalau dia nggak punya nomor gua. Ada, gua teleponin terus. Dia nggak pernah ngangkat. Terus dia keluar-keluar juga, Ndra. Apa tuh? Loh, itu kan di podcast Denny Sumargo juga saya sudah menyatakan berani. Katanya, untuk pembuktian. Ya, Denny Sumargo aja bilang ujung-ujungnya banyak alasan dia. Apa kita telepon kali Densunya ya? Serius, gue coba-coba ya. Halo malam Bang Densu. Yo, halo Bang. Ya. Siap, akhirnya bisa tersambung. Iya, apa kabar? Sinyal ya. Baik. Siap. Iya, mau nanya itu Bang. Yang kemarin kan di channel lu Samsudin tuh bilang berani nih buat ketemu sama gue. Nah, itu kelanjutannya gimana Bang? Oh, kelanjutannya Samsudin nggak ada. Ya udah, dia pas dihubungi lagi. Waktu itu untuk dihubungi lagi dia nggak ngasih jawaban. Oh, kayak yang lain juga kayak gitu tuh sama tuh. Pas dihubungin lagi total nggak ngebales ya Bang, nggak ngerespon ya? Iya, nggak ngerespon, nggak ngasih jawaban iya gitu. Oke, siap. Yowis, ini izin nggak apa-apa, itu kan dia ini keluar terus bilangnya dia udah ke Jakarta, udah coba untuk kontak gua, kontak pesulap merah katanya nggak berani ketemu. Gitu keluar-keluar kan jadi gue yang diserang ya. Gue nyari-nyari kontak dia susah banget, nggak pernah diangkat nomornya. Oh, masih rame emang begitu yang dia. Iya, dia terus-terusan bikin drama begitu seolah-olah gue yang nggak berani di channelnya.
Kalian ngapain sih kan? Iya makanya rese banget. Gue udah bahas yang lain dia masih aja itu terus. Tanding catur aja, kalau nggak tinju. Nggak seru dong jadinya. Ya wes lah. Makasih banyak Bang Densu. Maaf ngeganggu nih ya. Iya. Ini izin nih ya. Izin gue tampilin ya rekamannya ya. Iya. Siap. Oke, makasih banyak Bang Densu. Yuk, malam Bang. Siap. Yo, malam. Terus yang di Denny Wewe kemarin yang baru-baru ini terjadi di Denny Wewe juga Denny Wewe menegaskan berani nggak nih diajakin pembuktian sama pesulap merah diketemuin. Ngomongnya berani, Ndra. Ngomongnya berani pas ada Denny Wewe. Berani banget. Seriusan nih berani nih. Nanti Samsudin yang datang ke Jakarta saya ketemuin. Iya berani. Wih. Denny Wewe konfirmasi ke gua, Sel berani nggak untuk pembuktian langsung sama Samsudin? Nanti kalau Samsudin gua arahin ke Jakarta. Gue jawab berani untuk pembuktian, tapi bukan untuk adu bacot. Siapin tuh korban yang menurut dia disantet, transfer ke kelapanya gue yang bawa, gitu. Tisunya dari gue gituin. Tapi Denny gini sih. Apa? Kalau gue pribadi sebenarnya kan masih 50-50 nih. Iya. Kan gue orang awam nih. Iya, kan? iya. Orang awam. Gue nggak tahu nih apakah beneran ada nggak sih ilmu itu. Penasaran juga. Iya. Kan? Apa gue juga gitu? Apa iya ilmu dia sakti beneran? Gue kan ngeliat sekilas konten, sakti banget nih. Iya, gitu kan. Kepo juga. Ditonjok nggak kena. Makanya gue ngikut lo kan ke Blitar. Set, pas tahu kayak gitu, iya jadi aduh kecewa gue sebagai mencari apa ya. Kan gue juga pengen, sakti beneran iya. Gue mau dong belajar ya. Iya. Ya kan? Tapi nyatanya malah pengacaranya bukan kesaktian dia yang turun tangannya. Ternyata dukun masih butuh pengacara. Oh iya. Ternyata selama ini orang-orang yang punya masalah pergi ke dukun kalau kena masalah pergi ke polisi ya bangsat ya. Iya. Emang yang paling sakti itu adalah surat somasi. Iya. Surat laporan. Itu paling sakti itu. Nah, itu tuh wah ngeri tuh, lebih dari santet itu Marcel. Itu dia. Makanya. Jadi waktu sama Denny Wewe itu balik lagi, gue udah iyain pembuktian. Tiba-tiba, Ndra. Apa tuh? Denny Wewe pulang, buat video nih. Dan membuktikan apapun kepada orang yang tidak percaya kepadamu. Jangan menjelaskan apapun tentang ini sepulangnya Denny Wewe. Karena yang nggak suka tetap tidak suka, yang suka dia akan tetap suka. Yang suka tidak membutuhkan penjelasan, dan yang tidak suka pun juga tidak membutuhkan penjelasan. Seperti itu. Jadi insya Allah. Tuh, dengerin. Ini. Ntar lu dengerin. Nih. Tuh. Tidak akan pernah membuktikan apapun yang orang inginkan kepada saya. Tuh. Bahkan ketika tadi beliau menyampaikan katanya mau mempertemukan saya dengan seseorang. Nih, dengerin. Buktinya kan sudah ada Mas. Ketika dengan datang ke sini, apa saya halangi? Apakah sampai nggak boleh masuk? Apakah sampai nggak boleh ikut dengan saya melakukan ziarah, pengobatan? Apakah tidak terbukti? Apakah saya menghalang-halangi? Kan tidak. Jadi saya ingin dengan itu memakai hati lah. Memakai hati untuk tidak membuktian katanya. Saya tidak akan membuktikan kepada orang yang tidak percaya sama saya. Lah, justru yang nggak percaya harusnya harus percaya dong. Iya dong. Dibuktikan ya kan. Berarti itu baru logika, ini kan logika gue ya, mungkin logika gue salah apa nggak ngerti, coba lah kawan-kawan bantu deh. Ini secara nggak langsung dia menyatakan gue nggak berani pembuktian lagi sama pesulap merah. Iya. Iya kan? Dia bilang saya tidak akan melakukan pembuktian lagi. Tuh dengar sendiri nih ya, para pendukung Samsudin dengar sendiri. Yang takut pembuktian bukan pesulap merah, tapi Samsudin terbukti takut untuk pembuktian. Nggak mau pembuktian lagi. Dengerin baik-baik. Tapi itu kayak masuk belief system juga di hipnotis ya. Apa? Harus percaya dulu. Iya. Iya, harus percaya dulu untuk melihat kesaktiannya ya. Orang sakit. Iya kan? Jadi sudah jelas ya, yang tidak berani untuk pembuktian dan tidak mau pembuktian bukan dari pihak gua, tapi dari pihak Samsudinnya. Dari waktu ke Denny Sumargo mau ketemuin, Denny Wewe yang baru-baru ini mau ketemuin juga akhirnya nggak mau. Sih, ini bukti nih udah, buset. Di konten gue udah bukti, fakta. Surat Hanti Lidik, bukti, fakta. Terbukti Samsudin itu tukang drama.
Yang waktu dia minta maaf, kontennya hanya sekedar hiburan atau settingan doang, ya kan? Dia juga udah minta maaf. Terus, ya udah, apalagi Allah udah menunjukkan kalau dia nih pembohong nih, pembuat konten trik atau pembuat konten settingan doang. Tapi yang kita butuhin bukan pengakuan atas konten-kontennya yang bohongan, bukan pengakuan atas konten-kontennya yang acting doang. Yang kita butuhin adalah yang keluar dari mulut dia adalah pengobatannya trik doang. Itu dia nggak pernah, belum mau mengakui sampai sekarang. Dan itu yang mau kita pembuktian. Kalau berani sinilah, datang. Jangan berani ngomong keluar-keluar dari jauh doang. Tenang aja, nggak akan saya usir. Nggak akan saya minta KTP. Nggak akan pengacara saya yang datang. Nggak bakal tuh. Lu datang Sunan Kalijaga langsung. Nggak mungkin. Sunan Kalijaga sibuk. Nggak mungkin. Iya. Langsung kita nih yang menghadapi. Datang nih. Panjenengan mau pembuktian. Ayo. Justru kita suguhin makanan dulu kalau bisa. Iya. Ya kan? Suguhin makanan. Iya. Tenang, kalau kita mah nggak gerasak-gerusuk, nggak bakal main drama-dramaan. Pembuktian KTP, identitas pribadi, privasi silakan. Iya, privasi itu nggak boleh diminta-minta kayak gitu sebenarnya di tempat umum, nggak boleh. Diminta. Iya, aneh banget. Diminta di tempat umum lagi. Dengan intimidasi nggak? Nah, dengan intimidasi lagi kan, kacau emang. Ya, jadi ini udah bukti-bukti nih guys. Artinya ini adalah ultimatum ya terakhir ya. Ultimatum terakhir. Bahwasanya ini pembahasan terkait dengan dia nih, ini di sini nih kelar. Ya, kelar, udah kelar nih. Ya. Laporan pasal 317 itu kurang efektif kalau gua maksain laporan karena sekali lagi laporan yang dari Samsudin itu LI dan ini tidak jelas siapa yang melaporkan. Padahal dugaannya Samsudin. Iya, dugaannya Samsudin. Tapi kita nggak tahu. Kan? Tapi kita nggak tahu nih, karena di berita-berita kan Samsudin melaporkan. Nyatanya dia pakai LI, laporan informasi, bukan laporan polisi. Nah, ini nggak bisa pakai pasal 317. Maka dari itu, ya udah kita balik lagi ke tujuan awal. Tujuan awal kita sudah terrealisasi, udah teredukasi bahwa Samsudin itu kontennya bohongan semua. Ya, nih laporin nih. Kalau kata-kata gue fitnah, ya ini Gus Samsudin Jadab, kontennya pengobatannya yang transfer kelapa transfer penyakit ke kelapa, bakar tisu, itu cuma sekedar trik. Nah, ayo buat laporan polisi kalau ini fitnah. Ini sesuai kenyataan nih. Yang mana tadi? Yang mana kelapa dan tisu. Spesifik banget Spesifik tuh ya. banget nih. Kelapa dan tisu dan penarikan goib yang Samsudin lakukan, pembersihan goib, terus muncul benda-benda, itu hanya sekedar trik. Nih, udah spesifik nih. Ayo, kalau ini fitnah, laporkan gue. Harusnya gue masuk penjara nih kalau ini kata-kata gue fitnah. Silakan kalau berani. Jangan pakai LI lagi tapi. Ingat ya, Marcel tidak mempermasalahkan soal pengobatan ruqyah. Iya, enggak. Pengobatan ruqyah, doa-doa, gue setuju. Tapi kalau pengobatan perdukunan berkedok agama, kayak yang tisu kebakar lah, katanya kulhu geni, transfer penyakit ke kelapa lah, kelapa isi kunci ini lah. Spesifik ya. Spesifik. Ya, coba dong. Kita udah terbukti semua nih. Bahkan berita-berita yang menyatakan pesulap merah menang. Udah banyak banget. Kita udah di atas angin, udah menang nih. Karena apa yang kita omongin fakta semua, bukan drama. Sedangkan dia drama. Ya. Jadi gua rasa udah cukup jelas ya, Indra ya. Cukup, sangat cukup. Ini akhir dari kasus Samsudin bahwa pasal 317 juga nggak bisa, ini laporan informasi. Makanya kita mengarah, kalau maksain pencemaran nama baik itu jadi drama baru lagi. Itu akan jadi laporan baru lagi, khawatirnya jadi berkepanjangan. Jadi sekali lagi nih gue ultimatum Samsudin ya, Samsudin Jadab. Kalau emang berani pembuktian, jangan banyak omong dari jauh. Ya, jangan berani cuma ngomong dari Blitar doang. Jangan ke Jakarta lu nyari kuntet merah di sekitar hotel. Telepon gue dong. Angkat telepon gue dong. Kalau ke Jakarta. Ayo dong, pembuktian sinilah. Gitu aja. Jadi langsung intinya aja. Jangan terlalu banyak drama. Iya. Ya. Oke, pokoknya itu aja sih terakhir. Ada pesan dari lu nggak untuk Samsudin? Yang pasti buat kawan-kawan yang nontonin Marcel lah ya. Mungkin ini jadi konten terakhir bahas dia lah. Bahas dia, karena kita banyak banget pembongkaran rahasia yang lainnya yang perlu kita bahas. Kedepannya masih banyak konsep-konsep konten lagi yang harus Marcel siapkan. Ya. Dan adapun kalau Samsudin melakukan trik-trik pengobatannya lagi, ada kemungkinan akan gue bongkar juga. Pastinya gue bongkar sih, walaupun bukan hanya dari dia doang loh, tapi dari semua yang mempraktekkan hal yang sama seperti dia akan gue bongkar. Ya, ini dia. Kadang-kadang logika orang-orang tuh nggak nyampe di situ.
Iya. Marcel ini tidak menyerang kepribadiannya sebenarnya. Nggak nyerang Samsudin, yang gue serang adalah Cara melakukannya doang gitu. yang dia lakukan. Iya. Coba dia ruqyah pakai doa, nggak bakalan gue bongkar-bongkarin. Beda loh. Mungkin kalau misalkan yang melakukan itu bukan beliau, gue bongkar juga. Gitu. Iya. Jadi bukan karena beliaunya atau gimana. Bukan karena Samsudinnya gitu loh. Ini terlalu ini banget, dia pede banget. Gue seolah-olah merhatiinnya dia, kagak merhatiin dia sama sekali. Gue ngebongkar perdukunan, semua dukun gue bongkar rahasianya. Dukun berkedok Al-Hikmah itu banyak banget gue bongkar. Dukun-dukun berkedoknya yang ilmu hitam, berkedok kebudayaan gue bongkar juga. Nggak ada dari satu pribadi, nggak ada. Gue nggak ada permasalahan pribadi. Yang gue masalin adalah dukun-dukun ini melakukan pembodohan dan konten settingan, berkedok agama. Kita praktekin kali ini ya. Konten itu yang lompat-lompatan. Gue kan manusia tersakti di bumi. Waduh. Iya. Coba buktiin. Mereka kan ngakunya sakti. Coba buktiin. Gue manusia tersakti di bumi. Coba buktiin. A few moments later. Yuk, kita buat nih. Lu nama pesulap merah lu ya? Iya, gue pesulap merah, kenapa? Gue udah benci banget sama lu dari dulu. Masih kurang lagi, coba. Sakti banget. Bro, sini bro, gue bilangin. Kalau mau bikin konten gini pakai masker bro. Iya. Iya, biar kalau di next konten, lu gue bayar lagi. Ini nggak ketahuan orang sama. Iya. Tapi Cun, aman. acting gitu gampang juga. Iya. Coba lu jadi orang saktinya nih. Iya. Wih, ini ilmu Al-Hikmi. Iya. Gua ala wibawa. Lu lagi duduk dong, lagi ceritanya lagi makan gitu atau lagi ala wibawa lagi. Iya. Lagi main handphone kali. Lu harus terlihat tawadu, men. Oh iya. Yo. Gue datang nih, gue preman nih. Wah, lu Indra ya? Iya. Wah, ini nih. Yang gue lihat nih yang bantuin pesulap merah lu kan? Iya. Wah. Ini nih gue udah emosi banget sama lu nih. Wah. Jago gue sakti ya. Tahu nggak sih? Tadi tanpa perlu kalau misalkan kena nih, langsung santet. Surat somasi. Oh iya, laporan polisi ya. Langsung divisum. Ya, bayangin guys, aneh banget. Modal kayak gitu doang kok dipercaya, anjir. Aduh. Ya, terbukti ya kontennya settingan dan Tapi udah banyak banget sekarang yang makin cerdas tuh. Iya. Ya udah banyak banget yang nggak percaya kayak gitu. Iya, betul. Alhamdulillah edukasi kita tersampaikan dan kita balik ke tujuan awal. Kalau balik ke tujuan awal, udah terrealisasi kok. Ya. Dan untuk laporan kayak tadi, faktanya memang nggak efektif, makanya daripada terbuat drama baru, kita memutuskan untuk ya udahlah. Kita balik ke tujuan awal aja. Kita fokus bahwa masyarakat Indonesia alhamdulillah sudah teredukasi bahwa konten-kontennya Samsudin itu settingan doang. Semua nih, dengerin. Gue nggak menuju ke Samsudin dong. Semua konten tarung sakti sama dukun, semua orang-orang berkedok kostum agama yang bikin konten tarung sakti dengan dukun adalah acting doang. Tuh, adalah bohong doang. Alhamdulillah udah tersampaikan itu. Hiburan, sebatas hiburan. Hanya sebatas hiburan. Atau hiburan acting doang. Ya udah cukup jelas ya. Ini adalah akhir dari kasus Samsudin. Masih banyak lagi dukun-dukun berkedok agama di luar sana yang akan masih banyak gua bongkar. Yang perlu diedukasi aja. Iya, selama dia upload ke YouTube pasti gua akan bongkar rahasianya. Dan kalau ada yang nantangin untuk pembuktian, pasti gua ladenin. Dan kalau ada satu hal yang nggak bisa gue bongkar triknya, sangat dinanti-nanti. Iya. Kapan lagi pembuktian? Kapan lagi nih? Yang anti tonjok hadiahnya udah banyak tuh, Ndra. Ilmu anti tonjok tuh yang koar-koar dari jauh banyak, tapi pembuktian gak ada yang berani. Bayangin hadiah sekarang dari Deddy Corbuzier nambah 30 juta. Denny Sumargo nambah 50 juta. Pro Medal ngasih 55 juta. Udah dari gue 10 gram emas plus ongkos diganti 2 kali lipat kalau ilmu beneran terbukti. Terbukti ya. Kalau ada orang nih kita tonjok, kaku gitu. Atau Deddy Corbuzier kan kocak ya kalau Deddy tonjok kaku gitu anjing. Kocak ya kan. Densu mau nyumbang tendangan. Denny Wewe juga mau ikutan. Jadi udah banyak yang siap, hadiahnya 100 juta lebih loh, bayangin. Tapi sampai saat ini tidak ada lagi nih yang mau pembuktian. Sangat dinanti-nanti loh. Iya.
Padahal ya terakhir itu perisai batin itu ya. Tapi gue acungi jempol, perisai batin berani lo anjir. Berani dia. Sakti lo. Ya udah. Pokoknya gitu aja guys. Gue rasa udah cukup jelas. Dan semoga nggak ada lagi nih yang nanya-nanya. Akhirnya gimana? Kabar Samsudin gimana? Nonton nih, udah nonton nih. Udah nonton aja. Ya udah, alhamdulillah yang pokoknya udah tersampaikan edukasi kita. Alhamdulillah juga apa yang kita janjikan udah kita upayakan. Bukti-buktinya, fakta-faktanya lengkap karena kita bukan ngomong berdasarkan drama doang. Kita ngomong berdasarkan fakta. Ya. Gitu. Ya udah, sampai jumpa di video berikutnya di pembongkaran rahasia perdukunan dan konten-konten settingan lainnya. Bye bye. Gua Marcel Radival, pesulap merah Indonesia. Indra Syahputra Walangita. Oke. Kita pamit undur diri. Bye bye.